Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya teman-teman. Hari ini kita akan mempelajari tentang struktur atom mekanika kuantum. Nah, dalam struktur mekanika kuantum ini apa aja sih yang mau kita pelajarin hari ini? Nah, pelajaran hari ini tuh kita bakal mempelajari bentuk orbital sama diagram orbital. Terus kita mempelajari aturan konfigurasi elektron. Terus kita bakal belajar bilangan kuantumnya nih. Terus kita bakal belajar konfigurasi elektron gas mulia serta konfigurasi ion. Nah, pada materi teori mekanika kuantum ini, elektron itu bergerak elektron itu bergerak pada atom mengelilingi inti pada kulit. Nah, pada setiap kulit atom itu terdiri dari subkulit yang merupakan kumpulan orbital. Orbital ini adalah tempat keberadaannya atom. Jadi kita mengetahui kita mengetahui elektron itu dari orbitalnya. Nah, yang pertama itu kita mau mempelajari bentuk orbital. Nah, pertama kita punya bentuk orbital S. Nah, orbital S ini berbentuk seperti bola. Nah, di sekitar inti atom subkulit S itu memiliki satu orbital. Ketika tingkat energi elektronnya meningkat, maka bentuk orbitalnya semakin besar. Nih, seperti kita lihat nih. Dia pada subkulit 1S, subkulit 2S, dan subkulit 3S. Nah, lihat kan ya, di sini bentuk si orbital S itu semakin besar. Semakin meningkatnya subkulitnya. Nah, yang kedua, kita kenalan sama orbital P. Nah, orbital P ini berbentuk seperti bola terpilin dan menunjuk ke sumbu-sumbu ruang tertentu. Nah, subkulit P memiliki 3 orbital. Orbital yang berada pada sumbu X, maka disebut Px. Orbital yang berada pada sumbu Y, itu berarti disebut Py. Orbital yang berada pada sumbu Z, maka disebut PZ. Nah, seperti gambarnya nih. Kalau misalkan dia ada di subkulit Px, berarti dia berada di sumbu X. Bentuk orbitalnya. Begitu juga PY dan PZ. Nah, lalu kedua ada bentuk orbital D. Nah, orbital D ini berbentuk seperti bola terpilin dan subkulit D ini memiliki 5 orbital. Ada subkulit DXY, subkulit DXZ, subkulit DYZ, subkulit DX kuat 2 pangkat 2 min Y pangkat 2, serta subkulit DZ pangkat 2. Lalu kita punya orbital F. Nah, subkulit F ini memiliki 7 orbitalnya, yang memiliki tingkat energi yang setara. Nah, bentuk orbital ini lebih rumit dan kompleks, seperti yang digambarin yang ada pada layar kalian ya. Nih, ini tuh gambar bentuk orbital F. Lalu yang kedua, kita mempelajari diagram orbital. Nah, diagram orbital ini digunakan untuk memudahkan kita dalam penentuan nilai bilangan kuantum, yaitu bilangan kuantum magnetik dan bilangan kuantum spin. Diagram orbital ini akan dilambangkan dengan kotak. Nah, kayak nih kita lihat, subkulit S itu punya satu kotak. Subkulit P itu punya 3 kotak. Subkulit D itu punya 5 kotak, dan subkulit F itu punya 7 kotak. Lalu selanjutnya kita punya konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum. Nah, di konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum ini kita punya 3 aturan yang akan kita pelajari. Nah, pertama itu ada aturan Aufbau, aturan asas larangan Pauli, dan kaidahan. Yang pertama itu kita mempelajari aturan Aufbau. Nah, pada aturan Aufbau ini, pengisian elektron dalam orbital dimulai dari orbital dengan tingkat energi yang paling rendah. Setelah penuh, pengisian berlanjut ke orbital yang tingkat energinya satu tingkat lebih tinggi. Demikian seterusnya hingga semua elektron itu menempati orbitalnya. Nah, di sini nih kita bisa melihat nih, ada yang namanya, ini disebut dengan diagram tingkat energi. Di sini ada 1S, 2S, 3S, 2P, dan seterusnya. Nah, diagram tingkat energi ini kita bisa tulis dengan ini, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, dan seterusnya. Pangkat ini adalah elektron yang mengisi. Kalau misalkan kita mau menghafal cepat. Kita bisa
menghafal subkulitnya itu dengan SS, PS, PS, DPS, DPS, FDPS, FDP, FD, F. Nah, terus yang kedua itu ada asas larangan Pauli. Nah, asas larangan Pauli ini tidak ada dua buah elektron dalam orbital yang sama memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Nah, bilangan kuantum spin itu harus berlawanan. Nah, lalu jumlah elektron maksimumnya itu 2 kali jumlah orbital dalam subkulitnya. Bisa kita lihat ya, subkulit S itu punya maksimum isinya 2 elektron. Subkulit P itu maksimumnya ada 6 elektron, maksimum subkulit D itu maksimumnya ada 10 elektron, dan subkulit F itu ada maksimumnya 14 elektron. Ini ya, di sini penggambarannya. Ini yang betul, diagram orbital yang betul, penulisan diagram orbital yang betul. Nah, ini dia penulisan diagram orbital yang salah. Nah, hal ini kita pelajarin di kaidahan. Yang ketiga ada kaidahan nih. Elektron-elektron yang berada di suatu orbital akan menempati orbital yang kosong dengan arah rotasi sejajar. Setelah itu, elektron-elektron lainnya menempati orbital tersebut dengan arah rotasi yang berlawanan. Nah, sini ada contoh nih. Misalkan orbital P itu punya 2 elektron. Jadi, digambarkan dengan panah ke atas. Lalu ada orbital P, itu punya 3 elektron. Jadi, panah ke atasnya ada 3, karena dia punya 3 elektron. Lalu kita melompat ke orbital P, ada 5 elektron. Setelah penuh 3 elektron, karena P itu punya orbital 3, jadi setelah elektron digambarkan elektronnya itu panah ke atas semua, lalu sisa 2 elektronnya itu panah ke bawah. Jadi pengisiannya tuh panah ke atas dulu semua, baru panah ke bawah jika udah penuh. Nah, ini salah ya kalau misalkan kayak gitu. Kalau kayak gini salah ya nih. Contoh pengisiannya salah nih. Jadi orbital P dia punya 2 elektron, tapi dia dalam satu kotak langsung isi spin yang berlawanan. Panah ke atas sama panah ke bawah ya, ini salah ya. Begitu juga orbital P yang punya 4 elektron, ini salah ya. Kalau 4 elektron harusnya seperti ini. Lalu lanjut, ada contoh penulisan konfigurasi elektronnya nih. BE ini punya nomor atom 4. Berarti dia punya elektron 4 si BE. Gimana cara nulisnya? Kita lihat tadi, diagram orbital tadi. Urutannya 1s2, 2s2, 2p6, dan seterusnya. Nah, lihat nih ya. Berarti kalau dia punya 2 elektron, berarti nulisnya 1s2, 2s2. Berarti dia ada di 1s2, 2s2. Gimana kita melihat jumlah elektronnya? Dari pangkatnya. Berarti yang tadi udah saya bilang. Kalau ini jumlahnya udah sesuai. 2 tambah 2. Berarti dia punya 4 elektron. Dan BE punya 4 elektron. Begitu juga kita punya unsur Na. Dia punya nomor atom 11 dengan, berarti dia punya 11 elektron. Nah, 11 elektron ini penulisannya 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Bisa kita lihat jumlahnya ya. Jumlah elektronnya ya, itu udah 2 tambah 2 tambah 6 tambah 1, berarti dia punya 11 elektron. Nah, selanjutnya kita belajar pengecualian nih. Ada aturan penuh dan setengah penuh. Nah, pengecualian konfigurasi ini ada di elektron dalam subkulit D. Nah, aturan penuh, setengah penuh ini terjadi pada atom dengan golongan B, yaitu pada pengisian elektron pada subkulit D. Elektron yang berisi penuh D10 dan setengah penuh D5 akan relatif lebih stabil, sehingga elektron cenderung akan mengisi orbital secara penuh dan setengah penuh. Nah, contohnya kita punya konfigurasi elektron CR. Kalau seperti ini, tidak stabil. 4s2, 3d4. Yang stabil seperti apa? Yang stabil itu, satu elektron di S itu dipindahkan ke D. Jadi 4s1, 3d5. Ini baru stabil. Contoh nih, ada lagi unsur Cu. Dengan nomor atom 29, berarti dia ada 29 elektron. Nah, konfigurasi elektron yang belum stabilnya itu 4s2, 3d9. Nah,
Gimana konfigurasi elektron stabilnya? Yaitu AR 4S1 3D10. Terus ada AU juga sama. Dia punya 6S2, 4F14, 5D9. Kalau kayak gini kan belum stabil nih. Nah, kalau yang konfigurasi elektron stabilnya itu Xe 6S1, 4F14, 5D10. Lanjut ya, kita punya penulisan konfigurasi elektron dengan lambang gas mulia. Nah, kenapa kita harus mempelajari ini? Jadi, penulisan konfigurasi elektron dengan lambang gas mulia ini bisa kita gunakan untuk menyingkat penulisan konfigurasi elektron yang dengan nomor atom yang banyak. Nah, seperti yang kalian lihat di sini ya, gas mulia itu terdiri dari He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn. Nah, He itu punya 2 elektron, berarti konfigurasi elektronnya 1s2. Ne punya 10, konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6. Terus Ar punya 18 elektron, konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan seterusnya. Nah, contohnya itu kita punya unsur N. Dia punya elektronnya 7. Konfigurasi elektron sebelum penyingkatannya itu 1s2, 2s2, 2p3. Nah, disingkat menggunakan gas mulia, lambang gas mulia, menjadi He, 2s2, 2p3. Atau kita punya unsur Ge, dia punya banyak nih, ada 32 elektron. Konfigurasi elektron sebelum penyingkatannya itu ada 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p2. Gimana nyingkatnya? Kita cari yang terdekat dari 32. Ada nomor atom Ar 18. Nah, jadi kita tulis Ar, berarti dia punya 18 elektron, dan sisanya ada 4s2, 3d10, 4p2. Lalu kita punya konfigurasi elektron atom ion. Atom ion ini maksudnya kalau misalkan atom ionnya melepas dengan lambang Xa positif, itu berarti dia melepas elektron di kulit terluar. Nah, kalau misalkan dia negatif, nih, berarti dia menerima elektron di orbital terluar. Contohnya langsung kita. Di sini ada Si itu punya 14 Si2+, berarti dia elektronnya ada 14. Terus dia punya ion 2+, berarti dia kalau plus itu melepas elektron. Berarti konfigurasi awalnya itu ada Ne, 3s2, 3p2. Karena dia melepas 2 elektron, berarti konfigurasi ionnya itu Ne, 3s2. Terus ada si P, unsur P. Unsur P itu ada 15p-. Nah, kalau misalkan dia nggak ada angka ionnya itu nggak ada angka di depannya, berarti melambangkan 1 ya. Nah, di sini konfigurasi awalnya si P ini ada Ne, 3s2, 3p3. Konfigurasi ionnya berarti dia karena ionnya negatif, dia menerima elektron di orbital terluar dia. Berarti kita ketambahan 1 elektron lagi. Berarti konfigurasi ionnya itu Ne, 3s2, 3p4. Lalu kita punya elektron valensi. Elektron valensi ini adalah jumlah elektron pada subkulit dengan harga N terbesar yang digunakan untuk pembentukan ikatan kimia. Nah, contohnya tuh kita punya unsur Ca. Dia ada 20 elektron karena dia nomor atomnya 20. Nah, konfigurasi elektronnya itu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan 4s2. Kulit terbesarnya itu 4. Nah, subkulit 4s mempunyai 2 elektron sehingga elektron valensi dari si Ca itu 2. Lalu kita akan belajar bilangan kuantum. Nah, di dalam bilangan kuantum ini kita akan mempelajari 4 bilangan kuantum. Nah,
Bilangan kuantum ini digunakan untuk menjelaskan letak elektron pada suatu atom. Makanya bilangan kuantum juga penting ya, untuk bilangan kuantum itu penting untuk kita pelajari juga. Nah, dalam bilangan kuantum itu kita ada bilangan kuantum utama dengan lambang N, bilangan kuantum azimut dengan lambang L, dan bilangan kuantum magnetik dengan lambang M, dan bilangan kuantum spin dengan lambang S. Ya, bilangan kuantum N itu apa sih? Bilangan kuantum utama N itu menyatakan posisi elektron dalam kulit atom, menjelaskan jarak rata-rata awan elektron dari inti atom, serta menyatakan tingkat energi elektron dalam suatu atom. Nah, semakin besar nilai N, tingkat energinya atom itu akan semakin tinggi. Nah, bilangan kuantum utama mempunyai harga mulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, kita punya contoh nih, ada kulit K. Dia berada pada kulit dengan nilai N 1. Kulit L 2, M3, N4. Lalu kita punya kuantum azimut. Nah, kuantum azimut ini menyatakan subkulit atau orbital. Nah, harga L yang diizinkan itu ada 0, 1, 2, dan seterusnya dengan N-1. Nah, harga L sama dengan 0 itu merupakan subkulit S. Nah, harga L1 menyatakan subkulit P, harga L2 itu merupakan subkulit D. Dan harga L3 itu merupakan subkulit F. Nah, untuk kulit K yang punya nomor N1 itu harga L yang diizinkan 0. Nah, subkulitnya itu 1S. Nah, kulit L itu punya nilai N2. Harga L yang diizinkan itu 0 dan 1. Subkulitnya itu 2S dan 2P. Lalu ada kulit M. Dia punya N-nya 3. Harga L yang diizinkan itu 0, 1, dan 2. Subkulitnya itu 3S, 3P, 3D. Lalu ada kulit N. Dia punya nilai N4. Nah, harga L yang diizinkan itu 0, 1, 2, dan 3 dengan subkulit 4S, 4P, 4D, dan 4F. Nah, lalu apa itu bilangan kuantum magnetik? Nah, bilangan kuantum magnetik itu untuk menentukan orientasi orbital dalam ruang di sekitar inti atom, atau bisa dibilang bilangan kuantum magnetik ini itu untuk menyatakan orbital yang ditempati oleh elektron valensi terakhir. Nah, harga M yang harga M itu ada min L, 0 hingga plus L. Nah, misalkan kita punya harga L 0, subkulitnya dia S. Harga M itu 0, jumlah orbitalnya 1. Nah, harga L1 dengan subkulit P itu punya harga M min 1, 0, plus 1 dengan jumlah orbitalnya itu 3. Kita punya L2, subkulitnya itu D. Nah, harga M-nya yang diperbolehkan itu min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Jumlah orbitalnya berarti ada 5. Terus kita punya harga L3, subkulitnya berada di F. Berarti harga M-nya itu min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. Jadi jumlah orbitalnya itu dia punya 7. Nah, lalu kita punya bilangan kuantum spin. Nah, bilangan kuantum spin ini menyatakan arah putar elektron terhadap sumbunya sewaktu elektron berputar mengelilingi inti atom. Jadi, elektron itu nggak cuma satu arah. Jadi, dia dalam mengelilingi subkulitnya itu ada elektronnya bergerak searah jarum jam, ada yang berlawanan arah jarum jam. Nah, untuk yang searah jarum jam, itu nilai S-nya plus 1/2 dengan dilambangkan ala ke panah ke atas. Nah, untuk yang berlawanan arah jarum jam itu dia punya S sama dengan nilai S itu S sama dengan min 1/2. Nah, dilambangkan ya dalam diagram orbital itu panah ke bawah. Kita punya contoh penulisan bilangan kuantum nih.
Kita punya unsur Na, dia punya 11 elektron dengan konfigurasi elektronnya itu 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s1. Karena dia punya 1 elektron, dia punya nilai N3. N tadi kulitnya. L0 karena dia ada di kulit S, lalu ada M-nya 0 karena dia di subkulit S, lalu ada S dengan nilai positif 1/2. Karena dia punya 1 elektron, berarti kita menggambarkannya dengan anak panah ke atas. Lalu kita punya unsur Ar. Nih. Dengan konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Kita lihat di sini. Kita kotak si 3p6-nya. Karena dia ada di ring akhir. Dia punya nilai N3 karena dia ada di kulit ketiga. Terus ada L-nya 1 karena dia berada di subkulit P. M+1 serta S+1/2. Kenapa dia M-nya +1? Karena elektron terakhirnya itu ada di +1. Di sini nih. Makanya dia +1 dengan jumlah elektron valensinya 6. Selesai pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk mengasah lagi nih kemampuan kalian dalam menuliskan konfigurasi elektron menurut teori mekanika kuantum, Ibu ada sedikit buat kalian kerjakan. Ada 5 soal ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.